Seakan-akan Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, maukah kalian melakukan suatu perniagaan atau suatu perjanjian yang mana perniagaan ini tidak akan mengalami yang namanya kerugian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya kita sebagai hamba Allah mengintrospeksi diri kita masing-masing atas segala curahan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mulai sejak kita dilahirkan ke muka bumi hingga hari ini, bahkan detik ini, Allah masih mencurahkan semua rahmat dan nikmat tersebut kepada kita. Yang menjadi pertanyaannya, sudah sampai mana kita mensyukuri atau mengimplementasikan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut untuk menjadi hamba yang diridhoinya, untuk menjadi hambanya yang dirindukannya. Apakah dari sekian rahmat dan nikmat yang Allah berikan tersebut telah kita gunakan, telah kita manfaatkan semua tersebut untuk mencari keridhoannya atau sebaliknya? Tentunya ini menjadi pertanyaan yang kembali kepada diri kita masing-masing. Yang kedua kalinya, salawat barangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bersalawat kepada beliau kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamanya di surga kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan ana membahas tentang suatu perniagaan atau suatu bisnis yang mana perniagaan ini tidak akan mengalami yang namanya kerugian. Teman-teman yang rahmati Allah, jika ada seseorang atau suatu perusahaan yang kita mengetahui bahwasanya seseorang itu orang-orang yang amanah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan mereka mendatangi kita dan menawarkan suatu tawaran. Mereka menawarkan kita suatu perniagaan atau suatu bisnis atau suatu kerjasama yang mana mereka mengatakan bisnis dan perniagaan ini tidak akan mengalami yang namanya kerugian. Kira-kira teman-teman, sebagai makhluk yang memiliki akal sehat, tawaran ini kita terima atau kita tolak? Ya, tentunya kita terima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah ulaika yarjuna tijaratan lan tabur." Di akhir ayat Allah mengatakan, "Ulaika alladzi yarju tijaratan lan tabur." Seakan-akan Allah mengatakan kepada hambanya, wahai hamba-hambaku, maukah kalian melakukan suatu perniagaan atau suatu perjanjian yang mana perniagaan ini tidak akan mengalami yang namanya kerugian? Seakan-akan Allah menawarkan demikian kepada kita, teman-teman. Apa itu kata Allah yang pertama? Yatluna kitaballah. Membaca, memahami dan mentadaburi kitab-kitab Allah. Bahkan tentunya tidak sampai di situ saja. Dalam membacanya, dalam mentadaburi ayat-ayat yang disampaikan, yang kita baca, yang kita tadaburi tersebut meresap di hati kita. Dan setelah itu kita implementasikan di dalam bentuk amal-amal karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an
fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Seakan-akan teman-teman, Rasulullah mengabarkan kepada kita, bacalah oleh kalian Al-Quran itu, sesungguhnya ia akan mendatangi kalian di mana pada hari kiamat dan memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Dapat kita bayangkan teman-teman, hari kiamat, yaumul qiyamah, di mana hari semua manusia disibukkan oleh urusan-urusan mereka masing-masing. Coba kita bayangkan Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Sedemikian beratnya urusan manusia pada hari itu, mereka lupa. Mereka lupa dengan saudara-saudaranya. Mereka lupa dengan bapa ibunya. Mereka lupa dengan istri dan anak-anaknya. Begitu beratnya hari itu teman-teman. Tetapi tidak dengan Al-Quran. Innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ia datang pada hari itu dan memberikan syafaat kepada kita, kepada sahabat-sahabatnya. Begitu mulianya orang-orang yang bersama Al-Quran. Dan kita berdoa selalu kepada Allah, semoga kita semua yang berada di sini dijadikannya hamba-hamba, dijadikannya orang-orang yang selalu bersama Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua Allah mengatakan, perniagaan yang tidak ruginya itu ialah wa aqamus shalah, mendirikan salat. Dan yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sirran wa alaniyah, baik dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terang. Ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Itulah kata Allah perniagaan yang tidak akan pernah mengalami kerugian kata Allah. Mungkin hanya sekian yang dapat Anda sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.